Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah manajemen industri dengan judul penentuan lokasi pusat distribusi cat pada Kabupaten Gresik dengan model set covering problem. Next. Berikutnya untuk anggota kelompoknya sendiri ada Kadek dengan NPM 22104, saya sendiri Aditya Ramansa dengan 22123, lalu berikutnya ada Novan Diko dengan 22 NPM 22208, lalu Fajar Rizky dengan NPM 22227. Next. Lalu pada bagian abstrak, yaitu penentuan lokasi pusat distribusi merupakan faktor penting dalam mendukung efisiensi distribusi. Kepuasan pelanggan, penelitian ini menggunakan pendekatan set covering problem atau SCP dan MCP atau max covering problem untuk menentukan lokasi optimal pusat distribusi cat di Kabupaten Gresik. Hasil analisis menunjukkan bahwa dua pusat distribusi optimal dapat dibangun di lokasi A dan E dengan total biaya 200 juta, menghemat 100 juta dari rencana awal pembangunan di 3 pusat distribusi. Pusat distribusi A melayani lokasi A, B, C dan dengan total permintaan 700 kg. Lalu sementara pusat distribusi E melayani lokasi D, E, F dengan total permintaan 420 kg. Model SCP meminimalkan jumlah fasilitas dengan memenuhi seluruh titik permintaan dalam jarak tertentu, sedangkan model MCP memaksimalkan cakupan permintaan dalam batas anggaran yang tersedia. Implementasi kedua model ini meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi keterlambatan pengiriman, dan mendukung tingkat layanan yang lebih baik pada konsumen. Penelitian ini merekomendasikan analisis lanjutan terkait rute distribusi dan batasan kapasitas guna mencerminkan kondisi logistik yang lebih kompleks. Pendekatan ini terbukti efektif dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan efisiensi biaya dan kinerja distribusi. Next. Lalu berikutnya ada bab 1 pendahuluan. Masalah rantai pasok ini adalah membuat sebuah barang yang sesuai dan mengirimkannya pada tempat yang sesuai pada waktu yang sesuai juga. Proses distribusi adalah salah satu yang mempengaruhi tujuan akhir rantai pasok tujuan. Tujuan SJLP merupakan buat mengidentifikasi sejumlah lokasi fasilitas menurut sejumlah lokasi fasilitas yang memenuhi kondisi sebagai akibat setiap permintaan konsumen bisa dipenuhi menggunakan setidaknya satu lokasi fasilitas menggunakan porto terendah. Penggunaan model CLP diterapkan untuk menentukan populasi maksimum yang dapat dilayani oleh sejumlah fasilitas terbatas dalam jarak layanan atau waktu layanan tertentu. MCLP digunakan dalam model penyelesaian masalah lokasi dan mempertimbangkan jarak antara fasilitas dan konsumen untuk memberikan solusi terbaik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi lokasi strategis yang dapat digunakan sebagai pusat distribusi untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efektif. Next. Selanjutnya ada set covering model, yaitu tujuan dari set model yang menangani masalah untuk mengurangi jumlah fasilitas dengan memastikan bahwa setiap kebutuhan setiap node memiliki setidaknya beberapa fasilitas pada lokasi dalam waktu atau jarak tertentu. Next. Max covering model, yaitu masalah lokasi penutupan maksimal, adalah model klasik dalam literatur ilmu lokasi yang telah menemukan aplikasi yang luas. Model optimasi klasik dalam literatur ilmu lokasi ini, model lokasi secara umum bertujuan untuk menempatkan fasilitas di sebuah landscape, seringkali pada jaringan simpul dan busur. Untuk memenuhi permintaan layanan publik dalam MCLP, tujuannya adalah untuk menempatkan sejumlah fasilitas tetap pada sebuah jaringan untuk memaksimalkan jumlah simpul permintaan tertimbang yang tercakup atau dilayani dalam jarak atau standar waktu yang tertentu. Next. Kemudian ada metode simplex, merupakan algoritma penyelesaian permasalahan program linier yang bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan dengan menggunakan sekumpulan batasan berupa pertidaksamaan linier. Metode simplex merupakan algoritma penyelesaian permasalahan program linier yang bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan dengan menggunakan sekumpulan batasan berupa pertidaksamaan linier. Metode simplex bekerja dengan cara bergerak dari
satu titik solusi dasar ke titik solusi dasar lainnya dalam ruang solusi masalah (LP), sambil secara bertahap meningkatkan atau mengurangi nilai fungsi objektif hingga mencapai nilai optimal. Next. Kemudian metode branch and bond pada tahun 1960, Allen and Godoy membuat algoritma cabang dan terikat untuk permasalahan pemrograman linier pada bilangan bulat murni dan bilangan bulat campuran. Pada tahun 1965, Ebalas membuat algoritma tambahan yang dapat digunakan menyelesaikan program linier bilangan bulat dengan variabel biner murni hanya 0 atau 1. Algoritma ini pada awalnya dianggap sebagai terobosan atas solusi pemrograman linier bilangan bulat umum karena perhitungannya sangat sederhana, terutama untuk penjumlahan dan pecahan, tetapi tidak mencapai keunggulan komputasi yang diinginkan. Setelah itu, algoritma ini awalnya menjadi bagian dari algoritma Len and Doid secara keseluruhan daripada menggunakan teknik branch and bond. Next. Selanjutnya ada pengamatan lapangan. Untuk pengamatan lapangan, yaitu metodologi penelitian ini melibatkan beberapa tahapan utama untuk menentukan lokasi optimal pusat distribusi cat di Kabupaten Gresik menggunakan set covering problem SCP dan maksimal covering problem. Tahapan pertama adalah pengumpulan data yang mencakup volume permintaan di setiap titik, jarak antar titik, total anggaran, dan kapasitas fasilitas yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen perusahaan. Selanjutnya dilakukan identifikasi lokasi potensial pusat distribusi berdasarkan kedekatan dengan klaster permintaan dan aksesibilitas logistik. Penelitian SCP bertujuan meminimalkan jumlah fasilitas dengan kendala bahwa semua titik permintaan harus tercakup dalam radius maksimum tertentu, sedangkan pemodelan MCP berfokus pada memaksimalkan cakupan permintaan dalam batas jumlah fasilitas dan anggaran. Next. Saya data supplier BOM pada tabel terdapat data untuk data jarak untuk jarak yang ditunjukkan asimetris yang berarti jarak dan titik permintaan A ke titik B tidak sama dengan jarak permintaan titik B ke A. Strategi perusahaan adalah pembangunan pusat distribusi di lokasi yang sama dengan bisnis baja dan bahan bangunan untuk memenuhi permintaan. Model cakupan tetap dapat digunakan untuk menerapkan pendekatan ini. Model ini dapat menentukan biaya yang diperlukan dan jumlah minimum tempat distribusi yang mau dibangun. Pada riset ini jarak tempuh untuk masalah tersebut adalah 25 km dan perusahaan menganggarkan 100 juta rupiah untuk pembangunan pusat distribusi. 3 dari 6 pusat distribusi potensi dapat dibangun. Oleh karena itu dana diberikan sebesar 300 juta rupiah. Next. Selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan. Next. Pada hasil dan pembahasan dalam penelitian ini pengelolaan data dilakukan dengan metode set covering problem dengan menggunakan software Microsoft Excel. Hasil pengelolaan ditunjukkan pada tabel 2 dan 3. Pada tabel 2 di sini dapatkan data yang memiliki jarak radius 25 km dan pada tabel 3 adalah hasil pengolahan Excel solver. Dapatkan hasil analisis menggunakan metode set covering problem menunjukkan bahwa dua lokasi pusat distribusi optimal yaitu lokasi A dan E mampu memenuhi seluruh permintaan pada 6 titik permintaan di Kabupaten Gresik
dengan radius jarak maksimal 25 km. Next. Selanjutnya ada perhitungan maksimal covering model. Jika set cover contoh menduga bahwa seluruh lokasi permintaan yang sama, maka akan digunakan metode set cover maksimal untuk memaksimalkan jumlah permintaan yang terlayani. Berikut bisa didefinisikan variabel 0 dikurang 1. Jumlah pusat yang distribusi yang dibangun dapat dinyatakan X1 plus X2 plus X3 sampai dengan X6. Dengan fungsi tujuan maksimum Z 170 plus 280 plus 250 plus 1110 plus 100 dan plus 210. Dengan fungsi kendala lokasi A constraint sampai dengan lokasi F. Dengan optimal solusi Z sama dengan 2, XA, XE sama dengan 1, X, B, XC, XD, XF sama dengan 0. Dengan bisa dilihat di tabel 4 hasil kandidat lokasi. Kandidat lokasi A dengan tercover ABC dengan permintaan 700. Lokasi B tercover AB dengan permintaan 450. C tercover lokasi oleh ACF dengan permintaan tercover 630. D tercover oleh DE dengan permintaan 360. E tercover lokasi DEF dengan permintaan 420. F, GEF dengan permintaan 560. Hasil analisis menggunakan model maksimal covering problem menunjukkan bahwa dua lokasi pusat distribusi yang optimal. Lokasi A dan E dapat memaksimalkan cakupan permintaan dalam batas anggaran yang ditetapkan. Model MCP dirancang untuk menentukan lokasi fasilitas yang mampu melayani jumlah permintaan maksimum dalam radius jarak tertentu dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah fasilitas yang dapat dibangun. Dalam penelitian ini, pusat distribusi di lokasi A melayani permintaan dari titik A, B, dan C dengan total permintaan sebesar 700 kg. Sementara pusat distribusi di lokasi E melayani titik D, E, dan F dengan total permintaan sebesar 420 kg. Secara keseluruhan, 1.120 kg permintaan berhasil tercakup dari total permintaan di wilayah studi. Dan bab 5 ada kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan penelitian ini berhasil menentukan lokasi optimal untuk membangun pusat distribusi CET di Kabupaten Gresik menggunakan model set covering problem dan maksimal covering problem. Lokasi yang paling optimal adalah A dan E dengan total biaya 200 juta. Menghemat 100 juta dari rencana awal pembangunan 3 pusat distribusi. Pusat distribusi A melayani lokasi A, B, dan C dengan total permintaan 700 kg. Sementara pusat distribusi E melayani lokasi D, E, dan F dengan total permintaan 420 kg. Sehingga seluruh permintaan sebesar 1.120 kg dapat terpenuhi. Model SCP meminimalkan jumlah tempat yang diperlukan untuk memenuhi semua lokasi permintaan dalam jarak tertentu. Sedangkan model maksimal covering problem memaksimalkan cakupan permintaan dengan memperhatikan batas anggaran. Penerapan kedua ini meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi keterlambatan pengiriman, dan meningkatkan layanan kepada konsumen. Untuk penelitian lanjutan, merekomendasikan analisis rute pengiriman dan penambahan batasan kapasitas pada model guna mencerminkan kondisi nyata yang lebih kompleks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kombinasi SCP dan MCP efektif dalam mendukung keputusan strategis untuk mencapai efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 4 kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.